Dan ketika Pak Jokowi bilang sabar itu ada batasnya, langsung Deddy Sitorus itu mau mengajak ngopi Pak Jokowi. Ada apakah gerangan? Kok Deddy Sitorus kayak kelihatan takut gitu loh. Rapat pengurus tingkat nasional, Rampai Nusantara memutuskan menugaskan dan memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD dan Bareskrim Mabes Polri. Deddy Sitorus harus kena jerat hukum. Itu namanya pencemaran nama baik, ya. Makanya mulut jangan terlalu ember. Harus segera ditindaklanjuti itu si Deddy Sitorus biar jangan kebablasan mulutnya, ya. Makanya kalau membenci orang jangan sampai kayak gitu memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar dari Rampai Nusantara ya, yang sudah resmi melaporkan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, yakni Deddy Sitorus, ke Bareskrim dan MKD melalui tim kuasa hukum yang mereka tunjuk ya. Nggak tahu sudah dilaporin beneran ataukah tidak, yang jelas tim kuasa hukumnya sudah ditunjuk dan disepakati. MKD itu adalah Majelis Kehormatan DPR ya teman-teman ya. Jadi singkatan dalam singkatan ya. DPR itu singkatan, disingkat lagi ada MKD, Majelis Kehormatan DPR. Mantap lah pokoknya ya. Informasi ini berdasar kabar yang dimuat oleh banyak media, baik online maupun elektronik ya. Nah, lo kena batunya kan? Makanya jangan suka nyinyir lah ya. Jangan hanya karena ingin dapat jabatan ya. Jabatan sekjen ya, menggantikan si moncong kura-kura. Kemudian overacting ya, memfitnah Jokowi segala macam. Ujung-ujungnya berisiko hukum kan. Iyalah, makanya mulut itu dijaga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Setelah melakukan kajian mendalam, pertimbangan dan rapat pengurus tingkat nasional, Rampai Nusantara memutuskan menugaskan dan memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD dan Bareskrim Mabes Polri. Rampai Nusantara menilai kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto murni kasus hukum. Dalam hal ini tindak pidana korupsi terkait suap menyuap dan menghalangi penyidikan. Dalam pernyataannya itu diduga kuat melanggar aturan DPR seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan pernah terpengaruh, jangan pernah terprovokasi dengan statement, dengan pernyataan yang menyebutkan Pak Jokowi, karena jelas-jelas selama 10 tahun ini legasi Pak Jokowi di Republik ini sudah membuat masyarakat kita semakin maju ke depan. Ya, Rampai Nusantara bantah pernyataan si kader elit partai terbesar di Indonesia ya terkait utusan ya. Walaupun gak menyebut secara langsung bahwa utusan tersebut diutus oleh Jokowi, tetapi ya secara tidak langsung kita semua tahulah ya tuduhannya ke arah mana gitu ya. Nah, Rampai Nusantara mengecam pernyataan kader partai terbesar di Indonesia tersebut yang kerap menyudutkan mantan Presiden Jokowi dengan tudingan bahwa mengirim utusan agar Sekjen moncong kura-kura mundur dari jabatannya. Dan barusan kita sudah mendengar dari sebuah
sebuah berita ya yang ditayangkan di media elektronik bahwa Rampai Nusantara sudah menunjuk tim kuasa hukum ya untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut ya. Nah, mari kita saksikan lagi video yang kurang lebih sama tetapi dirilis oleh media yang berbeda ya untuk membuktikan bahwa ini berita bukan abal-abal ya. Ini dia. Politisi PDIP Deddy Sitorus akan dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri dan MKD terkait pernyataannya yang menuding Jokowi mengirim utusan untuk membatalkan pemecatannya dan mencopot Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Ya, pernyataan ini dinilai hanyalah fitnah belaka yang berujung pencemaran nama baik. Hal ini dikatakan Rampai Nusantara yang mengaku geram dengan pernyataan dari Deddy Sitorus terkait informasi ada utusan datang memberitahu bahwa Hasto harus mundur dan batalkan pemecatan Jokowi hingga ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target kepolisian dan KPK. Deddy Sitorus juga diminta membuktikan pernyataannya dan Rampai Nusantara akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Deddy ke Barreskrim Mabes Polri hingga ke MKD DPR RI. Kami akan melaporkan Deddy Sitorus kepada Barreskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidananya karena kami adalah bagian atau pihak yang merasa juga dirugikan ketika Deddy Sitorus menyudutkan, menfitnah Pak Jokowi karena kami adalah pembinanya Pak Jokowi di Rampai Nusantara. Jadi legal standingnya jelas, Pak Jokowi sebagai Dewan Pembina Rampai Nusantara dan kami merasa dirugikan secara organisasi atas apa yang disampaikan Deddy Sitorus terhadap. Iya, jadi fix ya, karena sudah ada 2 media besar di Indonesia, media elektronik yang sangat kredibel yang sudah memberitakannya terkait rencana Rampai Nusantara yang akan melaporkan politisi partai terbesar di Indonesia ya, kader elit, spesialis nyinyir ke MKD, Mahkamah Kehormatan DPR dan juga Barreskrim ya. Yang sudah fix adalah penunjukan kuasa hukum ya yang dilakukan oleh Rampai Nusantara kepada ya kuasa hukum apa tadi lupa saya ya. Pokoknya itulah. Intinya ya ini adalah pelajaran ya bagi partai terbesar di Indonesia terutama kader-kadernya yang spesialis nyinyir bahwa jangan dianggap seseorang itu selamanya akan sabar ya. Pasti akan ada juga titik jenuhnya, titik di mana orang tersebut akan melakukan perlawanan atau counter attack ya. Lanjut. Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan. Nah lo, mau kemana kau Deddy Sitorus? Ayo, awak dukung. Deddy Sitorus harus kena jerat hukum. Itu namanya pencemaran nama baik, ya. Makanya mulut jangan terlalu ember. Harus segera ditindaklanjuti tuh si Deddy Sitorus, biar jangan kebablasan mulutnya, ya. Makanya kalau membenci orang, jangan sampai kayak gitu memfitnah. Kalau nggak ada bukti, ya. Kau bawa yang datang ke rumah itu, yang jumpa ke sarang klien itu, bawa orangnya. Masa kau nggak kenal? Harusnya kau selidiki. Jangan langsung menyebarkan hoak kau. Aduh, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti itu si Deddy Sitorus. Karena terlalu memfitnah Pak Jokowi. Pencemaran nama baik itu namanya. Kena pasal kau kan. Alhamdulillah. Biar bersama dia sama Hasto. Menangis lah kalian situ ya. Katanya kader si tukang nyinyir itu harus dilaporkan ke aparat penegak hukum, harus kena biar nggak tukang nyinyir katanya. Makanya punya mulut itu ya kan. Jangan ember kali ya kan. Ember boleh lah di sikit-sikit ya kan, tapi jangan ember kali lah. Karena kalau sudah ember kali macam kayak gini, gimana mau lari ya kan? Jokowi yang selama ini disindir ya kan, dinyinyirin, dicaci, dimaki, dihina, bahkan difitnah yang selalu diam ya kan. Akhirnya membalas pula ya kan. Walaupun saat ini balasannya nggak dari Jokowi juga gitu loh, tetapi dari pihak lain yang merasa geram dengan apa yang dilakukan atau ulah yang dilakukan oleh si kader elit partai terbesar di Indonesia tersebut ya. Cuma yang menjadi pertanyaan teman-teman ya,
penghinaan, pencemaran nama baik itu kan sifatnya kan delik aduan ya. Apakah boleh dilaporkan oleh pihak lain gitu loh? Ya mungkin kalau dilaporkan ke MKD gitu nggak masalah lah. Tetapi kalau ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik menurut saya seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi yang bersangkutan. Karena merupakan delik aduan ya, bukan pidana murni ya. Lanjut. Bapak Presiden Jokowi tidak akan pernah panik, begitu juga Bapak Presiden ke-8 Bapak Prabowo tidak akan pernah panik. Begitu juga anak Mulyono ini ya, tidak akan pernah panik. Bahkan kami akan menyeret si Dedi Biang Keladi, Biang Fitnah dari anggota partai PDIP. Bahkan kami juga akan menyeret Anda karena Anda termasuk orang yang membenarkan korupsi di Indonesia. Anda sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, bukan membela orang-orang korupsi, tapi Anda di sini mendukung orang korupsi. Manaknya Anda juga penjahat korupsi. Nih ya, kami akan mencari orang-orang yang mendukung korupsi termasuk Anda. Ya, paham itu ya? Jadi anak Mulyono, anak Bapak Prabowo, anak Gemoy tidak akan pernah ciut nyali, bahkan selalu bersuara-suara dan akan menyuarakan Dedi akan masuk penjara, termasuk Anda juga pendukung korupsi ya. Tenang, tenang Bapak Jokowi, tenang, saya katakan demikian ya. Sabar ya. Dan tenang juga buat kamu Dedi. Dedi tenang ya, giliran Anda pasti nanti kami akan jemput Anda ya. Tenang kamu Dedi ya. Buat Bapak Jokowi tenang ya. Bapak Jokowi tidak perlu bersuara untuk menunjukkan orang itu yang korupsi, orang ini yang maling, orang ini yang menghina Bapak. Tidak perlu Pak. Cukup malaikat-malaikat kebenaran, cukup rakyat-rakyat yang berbicara untuk mengungkap. Ya. Kami di sini Pak sebagai relawan Bapak Jokowi pembela kebenaran akan selalu bersuara. Tidak perlu Bapak Jokowi mengotori tangan Anda. Tidak perlu Bapak Jokowi mengotori bibir Anda dengan mengatakan ini. Takutnya nanti jadi sensasi Pak ya. Takutnya nanti Bapak disalahkan ya. Bapak Jokowi selama ini kan diam, tidak mau membuka suara. Alasannya rakyatlah sendiri nanti yang membuka. Ternyata memang betul rakyat yang membuka kebobrokan pembenci Bapak. Dan terbukti satu demi satu Pak ya, mereka tertangkap. Tenang Bapak Jokowi, kami memang tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan ibu ayah, tapi kami ada ikatan kebenaran buat Bapak ya. Jadi tenang saja Bapak Jokowi ya. Sabar, sabar, sabar itu ada batasnya Pak. Rakyat juga ada sabar kebatasannya. Kalau Bapak Jokowi selalu dihina, maka rakyat akan selalu bersiap di depan untuk membela kebenaran. Siapapun yang kebenaran di Indonesia pasti akan bela. Bukan hanya Bapak Jokowi yang kita bela. Siapapun yang benar pasti kita akan bela ya. Iya Pak Jokowi, tenang Pak Jokowi ya, tenang ya. Santai aja Pak Jokowi, jangan khawatir. Habis ini orang-orang yang suka menghina Pak Jokowi itu akan satu persatu ya kan. Cuma nunggu giliran aja. Habis ini akan diciduk satu persatu oleh KPK ya kan. Termasuk netizen yang mendukungnya, katanya begitu menurut Mas barusan lupa saya ya. Mas Randy ya, Mas Randy ini lama sekali, dulu sering sekali VT-VT-nya kami jadikan materi ya, sekira ya pasca Pilpres dulu ya. Setelah itu lama tidak membuat VT dan baru sekarang rajin membuat VT lagi Mas Randy ya. Gimana menurut teman-teman terkait pendapatnya Mas Randy barusan ya? Tulis di kolom komentar teman-teman ya. Lanjut. Kalian masih ingat video ini kan? Ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Nah, di situ Dedi Sitorus mengatakan bahwa ada utusan untuk memecat Hasto Kristianto dari Sekjen PDIP dan untuk
tidak memecat Bapak Jokowi. Karena kata Deddy Sitorus ini dari kader-kader PDIP itu akan ada 9 kader lagi yang akan berurusan dengan KPK. Kalau saya rasa lebih dari 9 deh Pak. Mungkin Pak Deddy sendiri juga akan terseret. Dan ketika Pak Jokowi bilang sabar itu ada batasnya, langsung Deddy Sitorus itu mau mengajak ngopi Pak Jokowi. Ada apakah gerangan? Kok Deddy Sitorus kayak kelihatan takut gitu loh. Coba kita simak. Oh, ternyata gini toh. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak menerima pra-peradilan terhadap KPK karena tidak mengusut Deddy Sitorus, politikus dari PDIP. Dan anehnya lagi, pada saat pemilu tahun 2019, Deddy Sitorus itu maju sebagai calon legislatif atau caleg yang memiliki dana sebesar 4,83 miliar. Dan di situ saat kampanye, Deddy Sitorus itu malah menggunakan atau menyewa helikopter yang menelan anggaran sekitar 3 miliar. Nah, jika dibandingkan dengan biaya kampanye Deddy Sitorus yaitu 4,83 miliar, itu bahkan tidak mencukupi untuk dana kampanye tersebut. Terus dananya dapatnya dari mana coba? Dan selain itu istri dari Deddy Sitorus ini tertangkap kamera menggunakan semua tasnya itu barang branded semua. Namun dalam LHKPN Deddy Sitorus yang diunggah KPK, harta bergerak lainnya dari tahun 2019 sampai tahun 2003 itu hasilnya nihil. Sebenarnya ada apa ya dengan KPK? Nah, sekarang coba kita rinci ya. LHKPN 2021 itu adalah 15,5 miliar. Sedangkan LHKPN tahun 2022 itu sekitar 18,9 miliar. Nah, kenaikan yang begitu signifikan kan, dalam waktu 1 tahun itu selisihnya 3,44 miliar. Nah, dan total lonjakan dalam 5 tahun itu lebih dari 14 miliar. Nah, coba kalau kita hitung dari gaji seorang DPR nih ya. Nah, gaji pokoknya itu 4,2 juta per bulan. Nah, terus tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas lainnya yaitu 61,9 juta per bulan. Jadi total penghasilan bulanan adalah 66,1 juta. Dan total penghasilan selama 5 tahun atau 60 bulan itu adalah 66,1 juta dikalikan 60 yaitu 3,966 miliar. Nah, kenapa di situ KPK tidak mau mengusut harta kekayaan Deddy Sitorus? Jangan-jangan bagi Deddy Sitorus KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi KPK itu adalah kelompok pembela korupsi. Delogo. Hahaha. Iya, ya jelas lah ya kan, ngajak ngopi ya kan. Ya seperti yang disampaikan oleh banyak netizen ya, banyak Ternak Mulyono, yaitu salah satu bentuk kekederan ya. Kekederan siapa namanya? Si kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya. Iya, dia nggak menyangka bahwa Jokowi akan memberikan respon sekeras itu. Dan tentulah ya kan, kalau sudah Jokowi memberikan respon sekeras itu, bukan hanya kader itu aja yang panik ya kan, Mbak Puan, Mama Ketum juga panik gitu loh. Walaupun Jokowi itu perorangan ya kan, nggak memiliki partai, bukan ketua partai ya kan, hanya sekedar mantan presiden. Mama Ketum juga mantan presiden, tetapi beda lah ya kan, kadarnya beda. Ya loh, iya. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Bukan hanya 9 kader elit partai terbesar di Indonesia yang dibidik oleh KPK, ya lebih lah.
Apalagi kalau se-Indonesia sampai ke daerah-daerah, aduh ribuan itu ya kan. Dan saya berharap ya, saya sangat berharap sekali kepada Prabowo untuk menertibkan itu ya, oknum-oknum di tingkat daerah yang selama ini bersembunyi di balik ketiaknya partai terbesar di Indonesia. Iya kan? Iya. Itu harus ditindak, jangan dibiarin. Aduh, bahaya kali itu ya. Banyak kali uang negara yang digarong. Tapi kan saya nggak menyebut nama teman-teman ya. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang rata-rata mendukung pelaporan atas tudingan Deddy Sitorus ya kepada Jokowi ya. Selain itu juga ada kabar bahwa sebentar lagi kader elit spesialis nyinyir itu juga akan menyusul sang sekjen menggunakan rompi oren. Katanya sih bukti-buktinya sudah dikantongi petugas KPK. Katanya ya kan, nggak tahu bener apa salah ya. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar dari Rampai Nusantara yang sudah resmi melaporkan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, yakni Deddy Sitorus ya, ke Bareskrim dan MKD ya. MKD itu adalah Majelis Kehormatan DPR ya. Intinya informasi ini berdasar kabar yang dimuat oleh banyak media, baik online maupun elektronik, dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya di bagian depan ya. Intinya, nah lo ya kan, kena batunya kan, iya. Makanya jangan suka nyinyir, jangan hanya karena ingin dapat jabatan sekjen ya, menggantikan si mocong kura-kura, kemudian kau overacting memfitnah Jokowi ya, ujung-ujungnya beresiko hukum, ujung-ujungnya kau juga akan menggunakan rompi oren macam kayak si sekjen. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.